lanjutkan lagi pembelajaran kita. Ini mengulang-mengulang. Kita berharap gambar ini tidak asing lagi bagi kita. Ya, karena ada gambar-gambar lain yang akan muncul menjelaskan Allah Tritunggal. Tapi di antara gambar-gambar ini yang lebih boleh katakan mendekatilah yang kebenarannya gitu ya. Ilustrasi banyak yang dipakai untuk menjelaskan Allah Tritunggal, tetapi gambar ini yang mewakili ya. Nah, kita sudah melihat Allah kita Tritunggal, tiga adalah satu, tiga tapi satu, tiga itu tiga pribadi ya, ada Bapa, ada Putra atau Anak yaitu Yesus, ada Roh Kudus ya. Kita sudah mempelajari, coba kita melihat Bapa itu siapa ya? Siapakah Bapa? Nah, Allah Bapa adalah gelar yang diberikan kepada Allah dalam agama Kristen ini dari internet itu ya, Wikipedia. Terutama dalam hubungannya dengan konsep Tritunggal atau Trinitas. Dalam kekristenan ya, arus utama Allah Bapa itu merupakan pribadi pertama. Allah Bapa itu pribadi pertama. Ya. Allah Bapa pribadi pertama. Kemudian diikuti oleh Allah Putra, yakni Yesus Kristus. Ini pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Bukan Roh Kudus pribadi yang kedua. Pribadi kedua itu Yesus atau Allah Anak. Dan diikuti oleh sebagai pribadi ketiga adalah Allah Roh Kudus. Jadi ini ketiganya. Ya. Nah, sebagai pribadi ketiga tadi Allah Roh Kudus, sejak abad kedua Masehi, kredo-kredo yang ada di dalam gereja Kristen mula-mula mencakup penegasan akan kepercayaan terhadap Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa. Jadi Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kalau tulisan ya bahasa Ibraninya YHWH itu Yahweh, Yehova kita sering mendengar. Ya, itu diterjemahkan Tuhan, Tuhaan, huruf besar semua. Jadi itu ada artinya, berarti itu terjemahan dari apa? Dari kata apa? Kalau Elohim itu Allah, ya. Tapi untuk Allah Bapa ini Yahweh itu, ya, pribadi Allah. Jadi Sang Pencipta. Nah, seperti Musa berjumpa dengan Allah Sang Pencipta itu, ya, di gunung yang ada api tapi tidak terbakar. Jadi tidak bisa kelihatan jelas. Nah, siapakah Allah yang bisa terlihat? Kalau dalam PL, dia akan datang dalam bentuk manusia yang disebut malaikat Tuhan. Jadi bisa berbicara. Nah, misalnya waktu Abraham berbicara dengan 3 malaikat. Ya, 3 malaikat, 2 malaikat itu pergi memberitahukan peristiwa yang akan terjadi Sodom dan Gomora. Nah, satu berdialog dengan Abraham. Nah, malaikat Tuhan itu berkata, apakah tidak perlu diberitahukan kepada Abraham orang benar ini peristiwa itu? Berarti harus diberitahukan, katakan. Nah, kemudian Abraham kan berdoa. Kalau ada 50 orang, dihancurkan enggak itu? Dibunuh enggak? Oh enggak. Tidak akan dihancur dulu karena kalau ada 40, kalau ada 30 dan seterusnya. Nah, yang berbicara dengan Abraham ini, dengan malaikat Tuhan itu adalah Allah sendiri. Tapi bukan Bapa. Bukan Allah yang Maha Kudus itu. Ya, Allah tetap kudus, semua kudus. Tetapi dia menyatakan dirinya sebagai malaikat Tuhan. Nah, ini adalah kalau kita belajar kristologi, pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu. Menyatakan dirinya sebagai Allah itu. Jadi bisa dilihat. Jadi Allah Bapa itu enggak ada yang bisa melihat, hanya berhadapan muka dengan muka hanya dengan Musa yang waktu berjumpa di gunung itu. Itu pun dalam kemuliaannya. Jadi kita enggak bisa berjumpa dengan Bapa itu. Tapi ketika kita melihat anak sama dengan kita sudah melihat Bapa. Ya, seperti itu. Jadi Allah Tritunggal, kita lihat ya. Nah, Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang pencipta, yang pribadi pertama dari Allah Tritunggal. Kalau kita lihat kemarin, kita coba cek ayatnya di Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu, dikatakan oleh Yesus. Tetapi ada Yesus, ada Bapa loh. Tapi Yesus dan Bapa itu adalah satu.
Tapi Yesus itu bukan Bapa loh. Jadi ada Bapa itu ada sendiri. Nah, tapi Bapa itu Yesus ada di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Ya, di pasal 17 ayat 11, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, yaitu orang percaya, dan aku datang kepadamu. Kepada siapa? Kepada Bapa. Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Jadi Bapa itu ada sendiri dan dia sang pencipta ya, maha kuasa, maha kudus, maha mulia, itu pribadi pertama dari Allah Tritunggal. Nah, kepada dialah Yesus datang. Ya, kepadamu, dan dikatakan ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Ya, sama seperti kita. Jadi Bapa, kita tahu, pahamnya siapa Bapa ya? Apakah Bapa itu adalah dia yang datang ke dunia menjadi Yesus? Bukan. Tapi Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia. Amin. Nah, tapi bukan Bapa itu. Paham ya? Jadi bisa di situ. Nah, kemudian kita melihat ya di sini ya. Bapa itu sang pencipta. Bapa sang pencipta, Maha Kudus. Nah, Yesus pribadi kedua dari Allah Tritunggal adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari kuasa dosa. Nah, kalau bilang, oh Roh Kudus menyelamatkan manusia dari dosa, benar atau salah? Roh Kudus yang menyelamatkan manusia dari dosa-dosa, benar atau salah? Salah. Siapa yang menyelamatkan? Yesus, jelas. Nah ini, Roh Kudus tidak menyelamatkan manusia itu. Ya, keselamatan manusia hanya melalui Yesus. Ya, Yesus itu adalah Allah tapi bukan Bapa loh. Allah yang menjadi manusia melalui proses kelahiran. Tapi dikandung oleh Roh Kudus. Maka di Kejadian 3 ayat 15, proto evangelis, proto Injil, benih Injil. Jadi permusuhan antara keturunan ular dengan keturunan perempuan. Bukan keturunan laki-laki itu. Jadi yang melahirkan itu adalah perempuan yang masih perawan. Itu. Jadi siapa itu? Yesus. Udah jelas. Jadi Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Allah, bukan Bapa loh. Hati-hati. Ini kadang-kadang orang, ya Bapa jadi datang ke dunia jadi manusia, jadi anak. Loh, terus kosong dong di atas. Enggak, Allah. Ya, dia jadi manusia. Nah, tugasnya menyelamatkan. Ya, aku datang dari ayat kata bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, Yesus adalah penyelamat, itu pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dan Roh Kudus apa? Nah, jadi kita udah tahu Bapa, kemudian Yesus pribadi kedua dari Allah Tritunggal, dan yang ketiga adalah Roh Kudus. Nah, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu dicurahkan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ya kan? Pencurahan Roh Kudus. Nah, siapa dia Roh Kudus? Kita mau bahas Roh Kudus. Yesus sudah tahu kan? Nanti kalau kita belajar Kristologi ini di kampus itu 2 SKS, 6 bulan kita belajar itu. Ya, bagaimana di dalam perjanjian lama sebelum ada segala sesuatu, siapakah dia Yesus? Wow, luar biasa. Tapi paling tidak pemahaman kita dulu, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Tujuannya untuk menyelamatkan manusia itu dari hukuman maut. Dialah satu-satunya pribadi yang menguduskan manusia itu dari dosa dan kesalahan melalui darahnya. Itu pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Yesus. Nah, bagaimana dengan Roh Kudus? Oke. Roh Kudus punya peran menginsafkan manusia dari dosa-dosanya. Jadi kalau orang itu sadar akan dosa, siapa yang mengerjakan itu? Roh Kudus. Coba Yohanes pasal 16 ayat 7, kita baca bersama-sama. Yohanes 16 ayat 7. 1, 2, 3. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku, siapa aku? Yesus, jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Siapa penghibur itu? Nah, Roh Kudus disebut juga penghibur.
Nah, kemudian lanjut, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Siapa yang mengutus? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik dulu kan, baru diutuslah Roh Kudus. Nah, sebelum Roh Kudus diutus, berapa lama murid-murid menunggu? Hah? Berapa hari? Halo? Setelah naik ke surga, kan tidak langsung mereka murid-murid dipenuhi Roh Kudus kan? Harus tunggu dulu. Ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi mereka nunggu berapa hari itu? 50 hari itu dari mana? Dari kematian. Dari kematian sampai kenaikan itu berapa hari? Ayo, 40. Dari kenaikan sampai pencurahan 10 hari. Jadi 10 hari mereka menunggu. Berapa hari Bapak Ibu? Coba lihat kiri kanan, jangan lupa 10 hari. Besok kuis. Minggu depan kita ada ujian. Berapa hari? 10 hari. Dari kenaikan itu kan Yesus naik nih. Yesus bilang tunggu, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Nah, berapa hari mereka menunggu pencurahan itu? Setelah Yesus naik 10 hari. Maka gereja-gereja tertentu setelah kenaikan Yesus mereka bikin doa 10 hari. Doa puasa supaya mereka mendapat pencurahan Roh Kudus. Perlukah kita meminta lagi pencurahan Roh Kudus 10 hari berdoa? Perlu nggak? Tidak. Ya, tetapi untuk mengenang, untuk kita ambil momen itu, katakan doa khusus boleh, tapi bukan supaya Roh Kudus tercurah kepada kita. Mari kita berdoa supaya terjadi pencurahan Roh Kudus. Hari pertama belum terjadi apa-apa, hari kedua belum terjadi apa-apa, mungkin hari ketiga. Oh enggak, sudah kita dipenuhi oleh Roh Kudus atau Roh Kudus sudah ada pada kita. Tetapi untuk doa-doa khusus, mengingat momen itu enggak ada masalah. Silakan, tujuannya harus jelas. Jadi dari kematian Yesus sampai kepada pencurahan Roh Kudus berapa hari? Dari kematian Tuhan Yesus sampai kepada pencurahan Roh Kudus 50 hari. Itu sebab disebut Pentakosta. Apa arti Pentakosta apa? Penta. Itu peristiwanya pencurahan Roh Kudus. Tapi arti kata Pentakosta itu apa? Penta 50, hari ke-50. Oke, mantap ya. Kira-kira dapat? Hari Pentakosta, hari ke-50. Penta 5, ya, Pentakosta 50, hari ke-50. Peristiwanya apa? Pencurahan Roh Kudus. Nah, apakah pencurahan Roh Kudus itu sudah terjadi? Dari sisi kita? Sudah ya? Apa perlu lagi berulang-ulang? Ayo. Apakah pencurahan Roh Kudus perlu berulang-ulang dalam hidup kita? Tidak. Jadi sekali peristiwanya waktu di Yerusalem. Murid-murid. Tandanya apa? Halo? Tandanya waktu mereka terjadi pencurahan Roh Kudus itu? Berbahasa. Bahasa apa? Bahasa roh. Apa itu bahasa roh? Ya, berarti bahasa roh itu artinya roh menaruh bahasa kepada mereka. Tapi bisa dimengerti nggak? Bisa. Paham ya bahasa roh ya? Kalau kayak kemarin disampaikan pendeta, itu bahasa roh apa enggak itu? Ingat waktu kemarin Pak Pendeta Aliudin, itu bukan bahasa roh ya, itu bahasa India dalam penyembahan kepada Tuhan. Gak ada masalah. Ya, satu ketika ada teman dalam pelayanan ibadah KKR. Terus syaratnya boleh menjadi pendoa waktu altar call, banyak yang maju,
hamba Tuhan yang bisa mendoakan adalah hamba Tuhan yang bisa berbahasa roh. Kalau belum bisa berbahasa roh, belum boleh melayani. Akhirnya dia nggak bisa bahasa roh, tapi dia orang Nias. Pelayanan itu terjadi di Jawa, banyak orang Jawa, nggak ada orang Nias. Hanya dia orang Nias. Akhirnya dia maju, kemudian dia berdoa bahasa Nias. Nah terus teman-teman, mantap, ini dia udah bisa bahasa roh dia. Dalam hati, bahasa apa? Saya bahasa Nias. Tapi dia nggak ngomong di situ. Dia hanya waktu berdoa itu dia tidak menggunakan bahasa Indonesia, dia bahasa Nias mendoakan. Kemudian teman-temannya bilang, puji Tuhan, dia sudah bisa bahasa roh. Ya, apakah seperti itu? Ya, jadi berbahasa. Kira-kira begini, kita ada di sini, kumpul. Pak Robi nggak bisa bahasa Batak. Tapi waktu kita doa, tiba-tiba kok bahasa Batak. Saya ngerti. Nah, roh menaruh itu. Nah, isinya apa? Kalau kita lihat kisah para rasul. Apa yang mereka katakan? Menceritakan apa? Kebesaran Tuhan. Perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi, itu yang pentingnya. Ada tanda. Jadi, sudah terjadi pencurahan Roh Kudus. Nah, sejak itu tidak lagi bolak-balik curah enggak. Roh Kudus sudah ada. Dia tidak turun naik surga. Ya dulu sudah tercurah di bumi ini. Nah, siapa yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Atau siapa orang yang di dalam dirinya ada Roh Kudus? Menurut Bapak Ibu? Orang yang percaya. Nah, apakah perlu lagi tanda-tanda dulu? Harus kita lihat tanda dia ngomong lain-lain? Enggak. Ya, jadi waktu seseorang kalau baptis dewasa ya, kalau anak-anak belum. Anak-anak dia tidak bisa mengambil keputusan percaya, belum. Apalagi bayi waktu dibaptis itu sama dengan diserahkan. Di pengajaran kita harus benar ya. Anak-anak ini percaya sebelum, orang tuanya yang percaya. Ya, kenapa anaknya dibaptis? Karena terhisap janji itu kepada anak. Tapi anak ini belum ada iman. Nanti ketika dia dewasa, baru dia harus mengakui secara pribadi. Nah itu. Nah Bapak Ibu secara pengurus majelis harus tahu tentang gereja kita. Karena ada orang bingung, kok ada baptisan anak, kok ada penyerahan anak, kok ada baptisan dewasa, selam, kok ada CD. Nah harus tahu ya. Nanti kita masuk bagian itu, penjelasan itu kita harus masuk. Tapi kita lihat Roh Kudus dulu ya. Nah, dia diutus oleh Yesus. Ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran. Ada 3 di sini poin tugasnya. Yang pertama apa? Dosa. Menginsapkan. Ada nggak orang dia melakukan kejahatan, melakukan dosa, tapi nggak merasa berdosa? Ada. Nah itu, siapa yang bisa menginsapkan dia bahwa dia berdosa? Roh Kudus. Ada orang laku jahat, dia merasa nggak bersalah. Orang-orang bilang kau jahat, jahat apa? Enggak, saya nggak jahat. Kamu lakukan ini nggak apa-apa. Wajar saya bertindak begitu kok. Nah, merasa diri benar. Lihatlah orang-orang yang melakukan kejahatan tidak bertobat itu karena ya dia tidak mendengar suara Roh Kudus atau belum diinsapkan. Kalau dia sudah insap, maka lihat ya, mungkin saudara pernah mengalami ada dosa disimpan, misalnya nggak bisa mengampuni dan tidak mau mengampuni. Tiba-tiba waktu berdoa, ya Roh Tuhan itu, Roh Kudus jelas mengingatkan, kamu harus ampuni dia. Itulah Kak, harus ampuni. Wah, kemudian kita nggak tahan lagi, akhirnya menangis. Ya Tuhan, saya akan mengampuni dia Tuhan, atau saya ampuni, saya mengasihi dia. Nah, itu diinsapkan oleh Roh Kudus. Nah, siapa di sini yang pernah marah-marah tapi merasa nggak bersalah? Banyak ya? Marah-marah. Tapi coba setelah disadarkan oleh Roh Kudus, iya ya, kenapa saya tadi marah begitu ya? Jadi Bapak Ibu pernah mengalami diinsapkan oleh Roh Kudus tentang dosa? Loh, nggak ada jawaban. Pernah mengalami diinsapkan oleh Roh Kudus? Amin.
ini saya tidak suka dengan dia itu. Benar-benar menjengkelkan dia. Kita nggak rasa bersalah. Tapi ketika kita dengar suara Tuhan, suara Roh Kudus bekerja mengisap. Kamu kan pelayan Tuhan. Kenapa kamu benci sama dia? Iya, ya. Tuhan ampuni saya. Nah, itu Roh Kudus bekerja. Banyak, itu contoh-contoh kecil saja. Jadi, menginsapkan dunia akan dosa. Akhirnya orang itu sadar, saya ini berdosa. Dan ini yang terjadi sekarang, banyak orang saat ini melakukan dosa, tapi merasa tak berdosa. Dan terus saja dilakukan dosa itu. Ya, maka kita nggak bisa dengan kekuatan kita mengubah orang. Kenapa seseorang yang jahat kok bisa berubah? Roh Kudus bekerja. Maka kita perlu berdoa, Tuhan jamah saudara saya ini. Tuhan jamah sahabat saya ini. Tuhan jamah orang yang saya kasih. Jamah dia Tuhan supaya dia berubah. Nah akhirnya dia orang itu berubah. Nah inilah karya Roh Kudus. Menginsapkan orang dari dosa. Itu yang pertama. Dan yang kedua dikatakan apa? Apa dia insapkan? Akan dosa kebenaran. Menyadari apa yang benar, apa yang harus bisa dilakukan, itu pekerjaan Roh Kudus. Maka kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ada orang kasih ide-ide yang jelek, kita bilang, enggak boleh. Jangan gitu. Nah, kita dipenuhi kebenaran. Ya, kita mulai udah biarin aja dia itu enggak usah dipedulikan, dia orangnya jahat begini. Ya, akhirnya Roh Kudus bekerja, enggak boleh. Semua harus diperhatikan. Akhirnya kita berkata, nah, dia pun harus kita layani. Kebenaran. Nah, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia hidup dalam kebenaran. Dia tahu mana yang akan dia lakukan, mana yang tidak. Kemudian akan penghakiman. Ya, dia tahu bahwa manusia itu akan dihakimi. Ya, perbuatan semua manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Nah, orang yang tidak peka dengan Roh Kudus, ya, yang tidak diinsapkan tentang penghakiman, lihat apa saja dia lakukan. Enggak peduli. Nanti kalau nanti mati masuk surga, mati nanti masuk neraka, ya enggak peduli. Hukum karma, enggak peduli. Hukum tabur tuai, enggak peduli. Nah itu orangnya tidak memiliki kepekaan. Ya. Tapi kalau Roh Kudus menginsapkan dia tentang penghakiman, awas loh. Kalau tetap dalam kejahatan, kamu akan binasa. Akhirnya bertobat. Ya ada orang bertobat karena takut. Takut akibatnya. Ada ilustrasi seorang pendeta, dia melayani, terus jemaat itu nggak bertobat. Mereka hidupnya jahat terus. Satu ketika dia dapat hikmat. Ya, jadi dia umumkan bahwa hari ini ada penghormatan terakhir kepada orang yang sudah meninggal. Tapi dia tidak sebut siapa jemaat yang meninggal. Jadi ini mimbar, di depan mimbar itu ada peti mati. Ya, ada bunga-bunga semua. Nah terus di bagian kepala itu dikasih cermin. Cermin. Nah kemudian pendeta bilang, gantian mulai dari ujung sana, kita memberi penghormatan terakhir kepada orang yang mati ini. Jadi ada lagu, ya apa lagunya biasa? Yesus kawan yang sejati, da. Terus lihat, datang membutuhkan, dia kaget, pucat. Kenapa? Dia lihat wajahnya. Jadi yang mati itu adalah dia. Tuhan Yesus ya. Dia duduk, datang lagi, pucat. Loh, orang semua kayak gitu. Nah rupanya yang dilihat itu wajahnya. Dialah yang mati. Nah dari situ minggu depannya terjadi pertobatan yang luar biasa. Karena mereka melihat diri mereka mati nanti seperti inilah. Ya akan diantarlah ke kuburan. Ya jadi menginsapkan orang dari penghakiman bahaya. Semua perbuatan kita itu ya ada konsekuensinya. Nah, Roh Kudus mengingatkan itu ya, menginsapkan. Ada pertanyaan di sini? Ya. Ya.
Oke. Apakah yang dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka? Oke. Kasih itu ya. Baik. Diulangi ya, biar pertanyaannya bisa masuk direkam karena ini penting untuk kita pembelajaran. Pertanyaan ini bagus sekali. Shalom. Ya, Shalom, shalom. Tentang penghakiman. Esensial dari iman Kristen bahwa penghakiman itu ada, ya. Jadi dan yang saya mau tanyakan bahwa makna penghakiman itu apa? Tentang perbuatan kita yang benar, yang salah. Kenapa saya muncul pertanyaan ini? Karena melihat seorang yang bersama dengan Yesus di kayu salib, itu kan kita tahu perbuatannya itu sangat besar sekali, ya, membunuh apa semua. Nah, Yesus tidak katakan nanti kamu dihakimi, tapi dia bilang saat ini kamu berada bersama saya di Taman Firdaus. Berarti dia masuk surga. Nah, pertanyaan yang besar bahwa kalau kita dihakimi, itu kan bilang perbuatannya banyak yang benar, banyak yang salah, akan masuk ke yang banyak masuk perbuatan baik masuk ke surga. Banyak perbuatan jahat masuk ke neraka. Jadi kan itu enggak relevan lagi dengan bahwa Yesus katakan yang percaya kepada saya masuk surga. Iya. Ya, baik. Jadi jelas ya penghakiman yang bagaimana yang dimaksud ya. Jadi orang percaya tidak lagi penghakimannya menentukan Anda masuk neraka atau masuk surga. Kalau orang percaya, ya dia nanti penghakimannya itu berbicara tentang pahala yang akan diterima, berkat yang akan dia terima. Nah, kalau orang yang nggak percaya otomatis sudah masuk neraka. Nah, kita lihat ayatnya. Oke, kelanjutan dari ayat 8, penjelasannya di ayat 9 dan berikut. Ya, akan dosa, dari kan tadi menginsafkan akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Itu jadi orang itu diinsafkan akan, kenapa lagi ada dosa? Karena nggak percaya. Kalau kita sudah percaya, masih ada dosa kah? Yang akhirnya dosa itu membuat kita ke dalam maut? Masih enggak? Tidak lagi. Nah, tapi ada dosa masih kita buat. Dosa apa itu? Ada dosa yang tidak membawa kepada maut. Sudah pernah mendengar? Nanti kita akan bahas ke depan. Ya, jadi akan dosa dikatakan di sini, ya akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada Yesus. Jadi orang yang tidak percaya kepada Yesus, ya jelas diinsafkan kamu orang berdosa. Orang yang nggak percaya. Nah, kemudian akan kebenaran. Akan kebenaran, ini penjelasan dari ayat 8 tadi, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi kebenarannya di mana? Kebenarannya adalah Yesus naik ke surga. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau kita tarik ayat lain gini, kebangkitan Yesus dan kenaikan Yesus ke surga membuktikan dia adalah Allah yang benar itu. Dialah Allah. Nah, maka Paulus bilang kalau nggak ada kebangkitan, sia-sialah iman percaya kita. Kalau nggak ada surga, sia-sialah iman percaya kita. Kalau toh kita nggak dapat apa-apa. Jadi akan kebenaran, penjelasan di ayat 8 yang disebut dengan kebenaran di situ adalah karena Yesus pergi kepada Bapa. Nah, akan penghakiman ini karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi mengisapkan akan penghakiman melihat penguasa dunia sudah dihukum, dikalahkannya. Nah, di situ nanti yang Yesus berkata, "Hai maut, di mana sengatmu?" Jadi yang dihakimi itu siapa? Bukan orang percaya ya. Nah, tadi pertanyaan Pak Fabris itu penting. Jadi bukan lagi orang percaya itu dihakimi, diukur lagi perbuatannya antara baik dan jahat, tidak. Tapi penghakiman di sini dikatakan karena penguasa dunia telah dihukum. Jadi kuasa maut itu sudah dikalahkan.
Ya sudah ditentukan penghukuman itu. Nah, ada gambaran begini. Kalau digambarkan kuasa kegelapan itu, iblis itu seperti singa, tapi dia singa ompong. Hanya menakut-nakuti tapi tidak berkuasa lagi untuk menghancurkan. Karena sengat maut sudah dikalahkan oleh Yesus. Ya, jadi 3 hal ini. Bisa Pak ya? Bukan, iya. Ya, jadi bukan lagi mengukur perbuatan baik dan jahat, betul. Ya. Jadi akhirnya kita mengetahui 3 hal ini. 3 hal ini kita dapat tahu dari mana? Roh Kudus. Inilah karya Roh Kudus. Jadi orang yang ada di dalam dirinya Roh Kudus, dia paham tentang dosa. Dia paham tentang kebenaran. Dia paham tentang penghakiman. Ya, yang dihakimi itu siapa? Ya, iblis dan pengikut-pengikutnya. Yang tidak mau bertobat itu pasti masuk dalam hukuman, penghakiman. Ya, seperti itu. Karena penguasa dunia telah dihukum, itulah penghakiman. Ya, jadi ini penjabaran di ayat 8 tadi. Dan kalau ia datang, Roh Kudus, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya. Jadi orang nggak percaya, kita nggak usah ragu-ragu berkata Anda berdosa. Nggak percaya sama Yesus. Nah, tadi dalam ibadah kita sini, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Nah, orang itu nggak mau mengaku, nggak mau percaya, masih berdosa. Nah, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa. Jadi kebenaran hakikinya adalah Yesus naik ke surga. Yesus adalah Tuhan. Akulah jalan dan kebenaran. Nah, hanya Yesus yang bisa, hanya kebenaran itu yang bisa masuk hidup yang kekal itu kan. Dialah. Orang tahu itu sebenarnya. Begini. Nah, ini yang disebut nanti yang menghujat Roh Kudus, tidak ada lagi apa? Kesempatan untuk dia percaya kan? Karena Roh Kudus kasih tahu kebenaran itu. Tapi dia tetap menolak. Itu maksudnya menghujat Roh Kudus. Kalau Roh Kudus saja sudah ditolak, terus siapa dong yang mengisapkan kita tentang kebenaran? Tentang Yesus adalah Tuhan. Nggak ada siapa lagi. Akhirnya orang mau cari jalan sendiri. Ya, oke ya. Jadi inilah peran Roh Kudus, ini luar biasa ya. Yuk kita lihat, menginsapkan, menyadarkan orang itu. Jadi tahu dia kebenaran. Nah, persoalannya tahu kebenaran tapi tidak melakukan, itu adalah di mana ayatnya? Silakan dicari dulu. Ini penting. Yakobus 1 ayat. Apa itu dosa? Dosa itu tahu kebenaran tapi tidak lakukan. Itu dosa. Silakan. Ibu Pendeta? Dapat? Siapa? Cari di HP-nya, HP pintar. Tahu kebenaran tapi tidak melakukan, itu dosa. Apakah Yakobus 1 ayat 9? Ayat 19 berapa? Yakobus 4. Ya, pakai mic ya. Dibaca. Ya. Yakobus 4 ayat 17. Ya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, jadi tahu apa yang baik, apa yang harus dilakukan, tapi dia tidak lakukan. Itu dosa. Nah, dia tahu kebenaran, tapi tidak mau datang kepada kebenaran itu. Ya, mau apa lagi? Siapa lagi yang akan memberitahukan kepada dia? Nggak ada lagi kan? Nah, akan penghakiman. Ya, jadi Roh Kudus menginsapkan seseorang mengerti ada penghakiman. Penghakimannya di mana? Iblis sudah dikalahkan. Ngapain lagi kita ngikuti iblis, orang dia udah kalah, kira-kira begitu. Jadi orang yang tetap mengikuti iblis itu kan namanya ngeyel gitu loh.
Ngapain lagi ikut orang udah kalah? Itu. Jadi orang udah tahu. Kalau sudah tahu bahwa iblis kalah, ngapain kita mengikuti iblis? Kira-kira begitu. Tapi tetap saja ada orang yang sudah tahu tentang itu, tapi tetap saja mengikut. Nah, itu kesalahan dia ya. Berarti dia tidak mendengar Roh Kudus. Ya. Ya, shalom. Shalom, shalom. Tadi ada hubungan dengan penghakiman, dosa, dan Roh Kudus. Jadi saya hanya menambahkan, kan ada ayat yang dosa tidak bisa diampuni, berarti yang dosa yang menghujat Roh Kudus. Ya. Ya, itu aja maksudnya. Kalau Roh Kudusnya aja dia sudah tidak percaya, atau apalagi sudah. Itu aja Pak. Makasih. Betul, itu Pak. Jadi Roh Kudus itu kan memberitahukan ke kita, loh Roh Kudusnya kita udah tolak. Terus pakai apa lagi kita mau bisa percaya? Loh, sekarang kita nggak mau percaya sama Yesus, oke boleh. Tapi kan Roh Kudus masih bekerja. Nah kalau kita terima Roh Kudus kerja, akhirnya kita sadar, oh Yesus adalah kebenaran. Terima kasih, saya datang kepada kebenaran. Tapi kalau Roh Kudusnya udah kita tolak, ya siapa yang akan menginsafkan kita dari dosa, dari kebenaran, dan dari penghakiman? Baik, kira-kira itu ya. Jadi menginsafkan. Kita sadar, kita berdosa, kita perlu juru selamat. Hanya orang sakit yang membutuhkan dokter. Ya, banyak orang yang merasa diri sehat padahal sakit. Ketika dia merasa diri sehat, tidak datang ke dokter, fatal akibatnya. Padahal dia sakit. Nah itu orang yang tidak datang kepada Yesus karena merasa diri benar, akibatnya fatal. Ya, dia tidak akan diselamatkan. Hanya orang-orang yang menyadari bahwa dirinya berdosa, ya dia butuh juru selamat. Dia butuh pribadi yang bisa mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Ya, ini menginsafkan manusia dari dosa-dosanya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Roh Kudus itu sebagai jaminan atau meterai. Oke, kita lihat 1 Korintus 1 ayat 22. Kita baca bersama-sama ya. 1 Korintus 1 ayat 22. 1, 2, 3. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Apa yang disediakan untuk kita? Keselamatan. Sudah, berkat surgawi, berkat rohani, hidup yang kekal itu. Nah, tapi jaminannya apa? Apa jaminannya bahwa kita pasti mendapatkannya? Roh Kudus. Ya, memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Dimeteraikan, dicap, ditempel. Jadi Roh Kudus itu menempel dalam diri kita. Amin. Apakah Roh Kudus keluar masuk? Tidak. Jaminannya. Jadi kalau keluar masuk berarti nggak ada jaminan dong. Nah kalau ada jaminannya, dia tidak keluar masuk, menempel. Jaminannya menjamin apa ini tadi? Keselamatan. Berarti kalau kita mati, orang percaya ini, apakah kita pasti masuk surga? Masuk ya? Atau mudah-mudahan? Pasti. Apa ada kemungkinan kita nggak masuk surga? Ada nggak kemungkinan tidak masuk surga? Loh bagaimana kalau kita dalam perjalanan ini masih juga jatuh dalam dosa? Ya. Masih bisa kita berbuat dosa? Tapi dosa yang bagaimana yang kita lakukan? Ya, dosa yang tidak membawa maut. Jadi hati-hati mengajar orang nanti, kamu berbohong, kamu masuk neraka loh. Ya enggak, memang masih bisa bohong kok kita. Ya sudah makan belum? Sudah, padahal belum. Bohong nggak itu? Bohong. Bagaimana? Sudah di mana? Oh iya, saya sudah di jalan, padahal masih di rumah. Tapi saya coba begitu. Saya pernah coba begitu. OTW saya bilang jalan, tapi saya jalan dari kamar ke teras. Tapi saya bilang sedang jalan dari kamar ke teras. Saya bohong nggak? Tidak, karena saya lagi jalan, bukan lagi duduk. Bohong ya.
Ya itu memang bohong karena saya berusaha mengurangi rasa bersalahnya gitu loh. Manusia itu berjuang membuat dia supaya rasa bersalahnya agak ringan dikit. Aduh minta maaf tadi saya udah mau mampir padahal memang nggak ada mau mampir kok, hanya membela diri. Betul atau betul? Sering kan kita begitu kan? Iya lupa tadi saya lewat baru mau saya mau mampir tapi tiba-tiba ke sana padahal nggak kayak gitu. Memang nggak ada niat mau mampir kok. Hanya basa-basi. Bohong apa itu, Pak? Nah, ya dia mau dibunuh karena orang tahu. Dia pura-pura gila aja. Nah, itu dosa dosa bagaimana? Membawa maut atau enggak? Enggak ya. Tetap dosa kan? Iya, dosa juga. Hanya dia bertobat. Nah, itu kelebihannya. Jadi oke lah kita diingatkan pernah berdosa. Tapi kan Roh Kudus kan tadi ingatkan tentang dosa. Nah, tindakan kita apa? Apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, ia setia dan kira-kira malam ini ada nggak di antara kita yang mau bertobat? Kita ini belajar tentang Roh Kudus. Ada nggak kira-kira di antara kita yang setelah kita belajar, ya Tuhan aku hari ini harus bertobat? Ada kira-kira ya? Dalam hati saja ada ya? Saya nggak berani lihat Bapak Ibu, nanti Pak Pendeta nunjukin saya enggak ya? Atau biar adil lihat kiri kanan deh. Coba katakan, ada ya? Ibu Moni bilang, ada. Ada, kita kan penuh dengan kelemahan kok, jujur. Tapi itu namanya kelemahan daging. Niat kita nggak ada. Nah nanti kita akan belajar tentang dosa. Dosa itu misalnya bohong. Boleh nggak dosa bohong? Apakah semua dosa berbohong? Ya, ketika kita tidak jujur kan dosa. Apakah itu juga dosa ketika ada seseorang berbohong? Nah, kita akan belajar nanti bahwa tidak semua berbohong itu dosa. Wih, menarik ini Pak Pendeta, tolong dong kasih tahu saya bisa berbohong gitu. Tapi nanti ya. Nah, apa yang menyebabkan dia disebut dosa atau tidak? Nanti. Ya, sesuatu yang disebut dosa ketika ada intervensi kuasa kegelapan. Ya, iblis yang bekerja di situ itu baru dosa. Agak berat ya dipahami, tapi nanti bukan malam ini. Kita simpan dulu itu. Oke, 1 Korintus 1 ayat 22 kita jelas ya. Di dalam hati kita sebagai jaminan. Nah, Bapak Ibu harus kuat di sini. Jangan bingung. Ada banyak pengajaran yang bilang, waduh nanti kamu nggak selamat loh. Kamu bisa nggak masuk surga. Terlalu sombong kamu berkata mati masuk surga. Tapi bukan masalah sombong, enggak. Iman kita. Tapi jangan juga ya karena iman kita mati pasti masuk surga, kemudian kelakuan kita kacau. Jangan. Dan orang yang sungguh-sungguh lahir baru nggak kacau dia hidupnya. Pasti ada perubahan. Berarti kalau dia bilang dia percaya Yesus, lahir baru tapi nggak ada perubahan dalam hidupnya, masalahnya di mana? Apa yang bisa kita pertanyakan lagi? Pernyataannya tadi, benarkah dia ini sudah lahir baru? Orang yang sudah lahir baru, pasti terjadi perubahan dalam hidupnya. Nah apakah langsung bagus atau tidak, itu kan proses, ada yang bertahap. Matikanlah keinginan, matikanlah terus, matikanlah itu ya. Oke lanjut. Nah Roh Kudus sebagai jaminan, ayat yang lain berkata begini. Efesus 1 ayat 13, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dimeteraikan, ditempel, diresmikan, disahkan ya, permanen. Ayat 14, 1, 2, 3. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi apakah kita sekarang sudah masuk surga? Belum. Tapi apakah pasti? Ya, jaminannya apa? Roh Kudus.
Ya. Dan itu berdiam di dalam kita. Ayat berikut. Roh Kudus sebagai jaminan, Efesus 4 ayat 20. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Apa yang dimaksud? Janganlah kamu mendukakan. Jadi jangan buat sedih dia sudah ada di dalam, dia tidak akan keluar. Oke, kita masih berbuat dosa, awas loh nanti Roh Kudus keluar. Enggak, kita belum bisa mengampuni, awas Roh Kudus keluar dari kamu. Enggak, hanya dia berduka, sedih. Itu jangan mendukakan Roh Kudus. Jadi kalau ada orang yang susah dia menyelesaikan masalahnya, enggak bertobat dalam kasus ini tertentu dia tidak mau menyelesaikan, nah itu Roh Kudus berduka. Ya, yang ketiga kita sedikit lagi ya ini biar. Nah, yang ketiga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan. Dia roh yang membantu kita. Ayat 26 Roma pasal 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kepada Allah, kepada siapa ini maksud? Kepada Bapa. Jelas ya pribadi itu ya. Roh itu, Roh Kudus membantu kita. Ayat 27, 1, 2, 3. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Orang kudus itu orang yang percaya Yesus. Bukan santo-santo itu yang misalnya orang-orang kudus. Enggak, kita, saudara dan saya orang kudus. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan engkau orang kudus. Wih, dahsyat ya. Kita ini orang kudus loh. Nah, kita ini dalam kelemahan kita, Roh Kudus menolong kita. Ya, berdoa. Ya. Oke, kira-kira 3 poin masih ada tapi kita nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Apa sih peran Roh Kudus? Tadi menginsapkan, kemudian memeteraikan, menolong kita dalam kelemahan kita. Dan dia selalu bersama dengan kita. Dia menempel dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ada pertanyaan sejauh ini? Kalau enggak ada nanti materinya kita bisa bagikan. Kemudian kalau ada pertanyaan dicatat. Kemudian minggu depan kita ulas sedikit, baru lanjut lagi. Begitu ya? Ya. Ada mic-nya? Mic-nya, mic. Biar bisa masuk rekamannya. Silakan Pak Peter. Iya, dari pembelajaran yang sudah kita dapatkan sampai malam hari ini, ya satu hal yang menjadi kebenaran bahwa mungkin selama ini kita dalam hal berdoa, ya karena dari ayat di sini juga bahwa kita itu berdoa kepada Allah Bapa, yang selama ini kan kita berdoa kepada Yesus biasanya, tapi firman Tuhan katakan, mintalah kepada Bapa dalam nama Yesus Kristus. Ya, itu akan jadi saya praktekkan bukan ya sistem ini ya selama beberapa minggu saya kerja sebagai gokar, ya bersyukur bahwa ketika saya berdoa kepada Allah Bapa dalam nama Yesus, semua doa yang saya panjatkan terjawab. Amen. Ya, jadi pola dalam berdoa mungkin selama ini kita lakukan enggak seperti yang dimaksudkan, difirmankan oleh Allah. Ya, jadi mulai sekarang kalau mungkin sesuatu hal pergumulan berdoalah kepada Allah Bapa dan di dalam kita minta di dalam nama Yesus Kristus. Ya. Ya, setuju ya. Dan ya itulah yang disampaikan. Memang Yesus sudah bilang, minta kepada Bapa di dalam namaku. Nah, Roh Kudus yang menolong kita.
Apa yang menjadi beban pergumulan kita? Ada kalanya kita nggak bisa ngomong kan, saking penatnya. Jangan lupa loh, Roh Kudus itu sedang membantu kita menyampaikan dalam Roma pasal 8 itu tanpa keluh kesah. Keluh kesah kita tanpa terucapkan. Keluh kesah kita disampaikan tanpa kita ucapkan lagi. Udah rasanya udah mentok deh. Nah, mau doa, cara doa nggak tahu lagi gimana. Tapi Roh Kudus menolong kita. Ya. Nah, kita harus praktekkan seperti yang Pak Fabris. Nggak salah, memang itu. Jadi kalau kita berdoa ya Bapa, berarti waktu kita iya Bapa, pemahaman kita kan jelas kan? Ada Bapa. Kami minta kepadamu Bapa bla bla bla. Aku minta dalam nama Yesus. Roh Kudus kiranya menolong aku. Oi, Allah Tritunggalnya kan mantap toh? Iya, ini harus kita ajarkan. Ada Roh Kudus yang selalu bersama dengan kita, ada di hati kita. Ya, Roh Kudus itu menolong. Tapi waktu kita minta sesuatu harus kepada Bapa di dalam nama Yesus. Ya, Tuhan Yesus mengerjakan bagi kita, tapi kita minta kepada Bapa. Ya. Nah, ketiganya satu esa. Jadi waktu kita berdoa seperti itu, wah teologi kita paham, kita mantap betul itu. Jadi ternyata berdoa juga gak hanya ya Bapa Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, waduh gimana sih? Kadang-kadang ya Yesus Tuhan Allah Roh Kudus, semua disebut. Harus terarah dong, Allah Bapa, minta kepadamu Bapa hari ini. Ya Tuhan, ya Roh Kudus, kami minta kepadamu Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Atau Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Mantap. Jelas. Baik, kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Nanti dibaca lagi, ulang lagi. Kira-kira ada yang kurang bisa ditandain, tanya lagi. Kita sharing saja. Dan malam ini kita sampai di sini dulu. Karena tadi kita sudah ada ibadah mulai jam 6. Kita akhiri di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri. Sekaligus kita berserah kepada Tuhan dan kita siap dipakai oleh Tuhan. Ya, setiap kita yang siap melayani Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita. Kita berserah kepada Tuhan dan siap dipakai oleh Tuhan. Bapa, kami hamba-hambamu bersyukur untuk pelajaran pada malam hari ini. Bersyukur untuk ibadah tadi sore yang juga kami lakukan. Dan bersyukur buat pilihan-Mu kepada kami. Engkau memilih kami, bahkan Engkau menetapkan kami supaya kami pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap. Dan apapun yang kami minta kepada Bapa di dalam nama Yesus, Engkau Allah memberikan kepada kami. Tuhan, kami hamba-hambamu mengangkat tangan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami siap dipakai oleh Tuhan. Kami siap menjadi alat di tangan Tuhan. Berkati kami semua. Dan biarlah setiap pelayanan kami dipakai Tuhan. Berkati setiap hamba-hambamu ini yang akan melayani di KPI. Tuhan berkati dalam berdiskusi, dalam menyampaikan firman. Tuhan berkati. Pakai juga kami akan melayani di hari Minggu. Baik Minggu pagi maupun Minggu sore. Tuhan, pakai kami. Layakkan kami Tuhan, biarlah segala sesuatu yang ditugaskan kami kerjakan dengan sukacita. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, seluruh pelayanan kami, dimanapun kami berada, di tempat masing-masing, Tuhan tolong kami supaya kami menjadi saksi-Mu yang hidup. Bapa, tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya kepada-Mu. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa mengalir dalam hidup kami saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Ada makanan ya? Ya, mari Pak Peter pimpin kita doa untuk makan minum ya. Ada mic tadi di situ, mic-nya. Silakan. Ya. Ya, mari kita kembali bersyukur di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami kembali menaikkan pujian syukur kepadamu atas segala kebaikan pertolongan Tuhan yang kami terima, kami alami sampai saat ini. Kami bersyukur, berterima kasih jikalau pada saat ini kami akan menerima berkat makanan dan minuman yang telah disediakan. Engkau berkati, sucikan dan kuduskan agar makanan ini menjadi kekuatan baru dalam tubuh kami. Dan kami juga teringat berdoa untuk orang-orang yang berkekurangan,
secara khusus yang belum sempat menerima berkat makanan dan minuman dalam kehidupan mereka sampai saat ini ya Bapa. Engkau memberkati, Engkau menyediakan seperti yang kami nikmati. Ya, Tuhan Yesus. Sehingga mereka pun tetap senantiasa mengalami, merasakan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Makasih. Selamat menikmati.